Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang menganalisis daftar akun untuk perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kompetensi kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan daftar akun perusahaan dagang, kemudian yang kedua, menjelaskan pembuatan dan penataan daftar akun pada Mayop Accounting, kemudian yang ketiga, mengentri saldo awal neraca pada program Mayop Accounting, yang keempat, membuat link account pada program Mayop Accounting. Daftar akun perusahaan dagang. Daftar akun merupakan bagan yang berisi nama-nama akun beserta nomor dan kode akun. Secara umum, pengelompokan pos-pos akun perusahaan dagang pada Mayop Accounting terdiri dari 8, yaitu aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan juga other expense. Pembuatan dan menataan daftar akun pada Mayop Accounting. Secara umum dalam Mayop Accounting terdapat 3 cara untuk mengentri akun, yaitu yang pertama memanfaatkan daftar akun yang sudah tersedia, kemudian yang kedua mengentri daftar akun dengan cara mengimpor, kemudian yang ketiga membuat daftar akun secara manual pada Mayop Accounting. Adapun yang akan kita praktekkan pada latihan kali ini adalah membuat akun dengan cara yang kedua, yaitu membuat akun dengan cara import akun. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yaitu kita buka Excel, kemudian pada sheet 1 di sel A1 kita klik di sini atau kita ketik nomor akun. Kemudian di sel B kita klik atau kita ketik nama akun. Nomor akun kita masukkan, kita masih memakai soal PT Profit Pratama. Daftar akun yang dimiliki PT Profit Pratama, mulai dari sini ada aset sampai dengan other income, other expense, maaf, jadi ada 9 kode yang kita pakai kali ini. Jadi nomor-nomor akun yang ada di sini, kemudian nama akun, kita ketik di Excel. Jadi kita ketik di Excel, bentuknya seperti ini. Jadi stripnya kita hilangkan. Jadi kita buat misalkan 1110 yaitu cash in bank, kemudian 11120 itu petty cash. Terus kita buat seluruhnya sampai dengan 91400 yaitu loss on sales of fixed asset. Jadi kode 1 sampai 9 kita buat seluruhnya. Kemudian saat penyimpanan kita bisa pakai Ctrl S. Kemudian pilih, kita browsing dulu lokasi penyimpanannya, kita jadikan satu dengan data PT Profit Pratama. Seperti ini, kita ganti untuk file name-nya, kita ganti nama akun. Kemudian save as tipenya kita rubah ke text tab delimited. Ya, jadi nanti bentuknya notepad. Kalau kita bentuknya Excel 97 maupun yang Excel workbook, nanti kita nggak bisa pakai. Jadi yang kita pakai adalah yang text tab delimited, jadi dalam bentuk notepad. Kalau sudah kita save. Kita klik yes. Kemudian kalau sudah kita tutup, jangan lupa ditutup, karena kalau tidak ditutup nanti percuma, tidak bisa kita import. Kemudian kita save lagi, kita klik yes. Oke, jadi itu langkah awal kita membuat
daftar akun. Kemudian setelah itu, setelah daftar akun kita buat, kita save dalam bentuk notepad, kita buka file Mayop kita. Jadi file Mayop yang kita buat pada pertemuan sebelumnya kita buka dengan cara open. Kemudian lokasi penyimpanannya, ya kemarin saya simpan di D, kemudian di folder PT Profit Pratama dengan nama PT Profit Pratama. Kalau sudah, kita buka seperti ini. Sekarang tahapan yang harus kita lakukan adalah membuat atau mengimport akun yang sudah kita buat dalam bentuk notepad kepada Mayop. Dengan cara yaitu kita klik file, kemudian kita pilih import data, kemudian account, kemudian account information. Di sini ada import file. Untuk duplikat record, ini dari rejectem kita rubah ke update existing record. Kita rubah, kemudian kalau sudah kita klik continue. Muncul seperti ini. Ini adalah nama akun yang sudah kita buat tadi. Kita double klik, kemudian kita klik method, kemudian kita import. Oke, bisa kita cek di sini di account, kemudian di account list, seluruh akun yang sudah kita buat dalam bentuk notepad tadi sudah masuk di sini. Kemudian jangan lupa untuk cash in bank, ini dari order aset posisinya dirubah ke bank. Begitu juga dengan petty cash. Kenapa? Karena ini nanti kita pakai untuk rekening pembayaran, baik untuk penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Jadi posisinya harus ke bank. Kalau sudah, kita close. Oke, langkah selanjutnya adalah kita men-setting pajak. Tapi sebelum itu, sebelum kita men-setting pajak, yang harus kita pahami adalah kebijakan akuntansi perusahaan. Jadi saya coba buka lagi soal dari PT Profit Pratama. Di sini ada kebijakan akuntansi yang harus kita pahami. Kebijakan akuntansi yang harus kita pahami, jadi terkait pembeliannya, kemudian penjualannya, dan lain sebagainya. Contohnya cash in bank di sini. Cash in bank merupakan saldo rekening perusahaan di bank per 30 November 2015. Jadi saldo awal bulan Desember. Kemudian ada marketable security-nya, jadi saham, ada jumlahnya berapa, kemudian ada account receivable-nya, ini adalah nama-nama pelanggan atau customernya, kemudian ada piutang karyawan juga, kemudian ada merchandise inventory atau persediaan barang dagangannya, perhitungan fed-in-nya, kemudian ada prepaid insurance, prepaid rent, kemudian ada prepaid income tax atau uang muka pajaknya, kemudian ada account payable. Jadi di sini ada data untuk supplier dan juga untuk saldo utangnya. Oke, ada fed out-nya juga. Jadi kita harus pahami yang jelas kebijakan akuntansinya. Untuk penjualan dan pembelian barang dagangan yang kita harus perhatikan berarti untuk purchase dan juga untuk salesnya. Setelah kita memahami kebijakan akuntansinya untuk pembelian dan juga penjualannya, jadi di sini dia kena pajak, ada potongan juga jika membayar kurang dari atau sama dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan syarat pembayarannya. Jadi kita lihat kebijakan untuk pembelian dan penjualannya. Kemudian kita kembali lagi ke Mayop. Untuk
langkah selanjutnya setelah kita mengimport akun, yaitu kita men-setting pajak terlebih dahulu. Jadi kita klik list, kemudian kita pilih tax code-nya, kita pilih untuk GST dan juga NT, Good and Service Tax-nya ini kita double klik, kemudian tax kodenya kita ganti PPN, kemudian deskripsinya yaitu pajak tambahan nilai, rate-nya tetap 10%, link account untuk tax collected-nya kita isi dengan VAT out, kemudian untuk tax paid-nya kita isi dengan VAT in. Kalau sudah kita oke, begitu juga dengan yang not reportable. Not reportable ini tidak kena pajak, biasanya dipakai untuk biaya angkut, baik itu biaya angkut pembelian maupun penjualan, jadi tidak kita kenakan pajak. Masih sama, diisi dengan VAT out, kemudian yang ini kita isi dengan VAT in. Jadi VAT out dulu baru VAT in. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita ke link account. Jadi kita ke setup, kemudian kita link account. Kita mulai dari account and banking account. Account and banking account-nya. Jadi di sini sebetulnya tidak kita rubah, tidak masalah. Cuma untuk returned earning yang ada di sini, equity account for returned earning, ini kodenya harus sama dengan yang ada di soal. Kita buka lagi. Kita lihat kode 3 untuk returned earning. Di sini adalah 31200. Sedangkan di aplikasi Mayop ini 3080. Ini tidak bisa kita rubah kalau lewat sini. Caranya bagaimana? Yaitu dari account list. Dari account list, kemudian equity yang ada di sini, returned earning yang 31200 ini kita hapus. Kita edit, kemudian delete count, hilang. Returned earning yang ada di sini kita rubah ke 31200. Kenapa? Karena ini posisinya sudah linked, sudah ngelink, jadi kita gak bisa ngerubah lewat account and banking account tadi, jadi kita ngerubahnya lewat account list. Kita close, kemudian kita cek kembali untuk link account. Nah, di sini sudah berubah menjadi 31200. Untuk yang lain kita abaikan, tidak kita rubah, tidak apa-apa. Kemudian kita ke setup link account untuk sales, penjualan. Jadi asset account for tracking receivable ini kita linkkan dengan account receivable. Jadi sama-sama receivable untuk lebih memudahkan. Kemudian bank account for customer receive-nya, jadi penerimaan kas untuk pelunasan piutang dari customer itu kita masukkan ke cash in bank. Oke, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi untuk sales atau penjualan. Di sini yang ada hanya pajak, potongan atau diskon, kemudian denda. Tidak ada beban angkut. Jadi freight kita abaikan, kemudian track depositnya kita abaikan juga, kita ke diskon sama lead. Kita ke potongan dulu, karena ini sales berarti kita linkkan dengan sales diskon. Kemudian untuk keterlambatan. Nah, kalau keterlambatan berarti kita ngelinknya dengan late fee collected. Kalau sudah kita ke termin pembayarannya kita ganti in given of day, kemudian diskon day-nya kita coba cek lagi.
penjualan, jadi potongannya hanya 1%, balance due day-nya 30. Kita masukkan diskon day-nya 10, balance due day